Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus peduli hidupmu. Namun sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila mana sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang menyertai mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya saat firman-Mu disampaikan, diberitakan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Markus 1 ayat 40 sampai 45. Sekali lagi di dalam kitab Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan Yesus. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, firman Tuhan ini menceritakan seorang yang sakit kusta. Dia datang kepada Yesus berlutut memohon untuk disembuhkan. Dan dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan hatinya. Kemudian ia menjamah, menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Seketika juga lenyaplah kustanya. Luar biasa sekali pemberitaan firman Tuhan ya. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, orang bisa saja menjauh dari kita. Ketika kita mengalami keterpurukan, mungkin sahabat dan teman kita akan mengucilkan kita. Ketika kita mengalami penyakit yang mengerikan, maka orang-orang akan menyingkirkan kita. Demikian juga yang dialami oleh seorang penderita penyakit kusta pada zaman Yesus. Pada kisah tadi, ketika tubuhnya menderita sakit, maka hatinya juga terluka, karena dia harus tersingkir dari masyarakat. Pada zaman itu, seorang penderita kusta tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Orang lain tidak lagi memandang keberadaannya. Satu hal yang menarik dari penderita kusta itu adalah, walau badannya sakit, walau ia dikucilkan, ia tetap memiliki iman yang sehat. Imannya kepada Tuhan Yesus adalah harta miliknya yang paling berharga. Ketika suatu waktu datang kesempatan itu, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Imannya begitu percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu. Dengan kerendahan hati dan iman yang teguh, ia memohon kesediaan Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Dan Yesus akhirnya datang menyembuhkan penderita kusta tersebut. Saudara, pada zaman dahulu orang sakit kusta itu dikucilkan ya, karena dia dianggap terkutuk seperti itu. Di saat orang-orang menjauhkan diri dari kita, Yesus akan datang menghampiri kita. Amin. Di saat orang-orang tidak peduli dengan apa yang kita rasakan dan alami, Yesus malah datang dengan kasih-Nya yang begitu besar. Di saat kita merasa terasing di dunia ini, Yesus peduli dan tetap menjadi sahabat sejati bagi kita. Dari kisah
yang sakit kusta tersebut, Yesus bahkan menjamahnya. Orang yang pikir tidak mau bergaul dengan orang sakit kusta, tetapi ternyata Yesus mau menjamahnya. Karena apa? Yesus peduli, Yesus penuh kasih, Yesus tahu orang tersebut memohon dengan sangat, sehingga dia mengalami namanya mujizat. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan iman dan pengharapan kita. Seperti yang sakit kusta tadi, dia punya iman yang teguh, iman yang kuat, sekalipun badannya sakit, tetapi imannya sehat di dalam Tuhan Yesus, sehingga dia menerima kesembuhan mujizat. Kita boleh menghadapi kesulitan, masalah hidup yang berat, sakit penyakit, masalah ekonomi, bahkan kesendirian akibat ditinggalkan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas seluruh hidup kita. Ia punya kuasa untuk membantu kita melalui semua masalah tersebut. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia berkata, Immanuel, Tuhan yang menyertai. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, yakinlah ada Yesus yang peduli akan hidupmu. Permasalahan boleh datang, pergumulan boleh pelik sekali, tetapi ketika engkau masih punya iman, maka iman itu yang mendatangkan mujizat. Iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus peduli akan hidupmu, Tuhan Yesus peduli akan hidup saya, Tuhan Yesus peduli akan hidup semua orang yang percaya kepadanya. Kuncinya satu, pertahankan iman kita. Jangan pernah lepaskan iman kita. Itulah kekuatan dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang kusta tadi, ia tetap beriman dan percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dirinya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita terus mempertahankan iman kita. Yesus adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Yesus peduli kepada semua umatnya. Dia tidak pernah membiarkan umatnya menderita dan merana di dalam kesendiriannya. Apalagi kepada umatnya yang dengan rendah hati memohon kepadanya. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Yesus peduli akan semua kehidupan kita. Segala penyakit, masalah, rasa khawatir akan segera hilang ketika Yesus turut bekerja di dalam kehidupan ini. Kita adalah rekan sekerja Kristus di dunia ini. Melalui tindakan kasih yang diperbuatnya, Yesus mengajak kita orang percaya agar kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Jangan pernah memalingkan diri sendiri, apalagi mengucilkan orang yang menderita. Sama seperti Yesus yang tidak pernah bertanya akan dosa yang diperbuat oleh si penderita kusta tersebut, demikianlah kita. Jangan pernah menghubungkan pelanggaran seseorang terhadap tindakan kasih kita kepadanya. Malah sebaliknya, kita harus memberi perhatian lebih kepada orang-orang berdosa dan tidak layak. Karena demikianlah yang diperbuat oleh Yesus. Jadi saudara, ketika Tuhan sudah peduli akan hidupmu, maka yang harus kita lakukan adalah kita juga harus peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Jangan hanya kita menikmati berkat itu sendiri, tetapi biarlah kita membagikan berkat itu juga kepada sesama, sehingga mereka juga beroleh kasih karunia Tuhan dalam hidupan mereka. Doa saya, permasalahan apapun yang saudara hadapi, tetaplah kuat, tetaplah andalkan Tuhan. Karena apa? Dia peduli, Dia mengerti sakit penyakitmu, Dia mengerti segala hutangmu, Dia mengerti kekhawatiranmu, karena Dia peduli akan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami percaya firman-Mu, sekali lagi ya dan amin Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau peduli kepada seorang yang sakit kusta dan Engkau menyembuhkannya, maka sampai detik ini dan selama-lamanya Engkau peduli kepada kami yang senantiasa tinggal di dalam Engkau Tuhan. Segala permasalahan yang ada membuat kami tetap kuat mengiring Engkau Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, pergumulan di keluarga mereka. Tuhan hadir, Tuhan peduli, dan Tuhan mau menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana kami tetap punya kerendahan hati datang memohon kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, pulihkan segala keadaan kami Tuhan. Dan kami mau
melakukan perkataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami beriman di dalam Yesus Kristus yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang ajaib. Berkati, termeterai dalam hati kami masing-masing untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.